Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 87 Nambah istri boleh berarti? Nggak bakal bilang cantik, ayo cerita. Bujuk Bara yang benar-benar penasaran. Serta takut juga kalau orang tua Zo sampai tahu. Dan mereka sudah merahasiakan ini sejak setahun yang lalu karena suatu alasan. Enggak, kata Ayla tidak mau bercerita dan menutup mulut. Iya deh kalau Lala nggak mau cerita. Tapi Dedi dan Momi tidak tahu kan? Tanya Bara memastikan. Sebenarnya Lala udah lama pengen bilang. Cuma takut nanti Kak Zo marah. Kata Ayla yang membuat Bara sedikit lega. Karena setidaknya Ayla belum menceritakan hal itu pada siapapun. Jangan dibilang ke orang tua kalian. Kasihan Zo, lagian dia melakukan itu karena suatu alasan mendesak. Ucap Bara yang memang tahu dan ada di sana waktu itu. Apapun alasannya tetap aja Kak Zo salah. Dia tidak seharusnya berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya. Kalau wanita itu hamil. Bagaimana nanti pewaris keluarga kami anak haram? Ucap Ayla dengan to the points yang membuat Bara meneguk salivanya. Enggak, wanita itu tidak mengandung anak Zoko. Jawaban valid Bara yang sudah memastikan bersama teman-temannya. Tapi tetap aja dia jahat. Dia kan juga punya adik perempuan. Gimana perasaannya kalau Lala yang digituin laki-laki lain? Sebagai seorang kakak. Ucap Ayla yang sampai hari ini masih kecewa dengan tindakan Zo. Walaupun masih dia tutupi dengan rapat. Zo memang salah dan dia pun mengakui. Tapi wanita yang bersamanya waktu itu memang LC. Dan itu sudah pekerjaannya kok. Jadi Zo tidak menghancurkan masa depan seorang gadis. Jelas Bara yang paham akan apa yang Ayla pikirkan. Ayla langsung sok mendengar jawaban Bara sampai menutup mulut. Untung gak Lala bilang sama Dedi. Ucap Ayla yang malah bersyukur diam selama ini. Jika tidak maka kakaknya akan menikah dengan wanita jala. Karena itu makanya diam ya. Jangan sampai Dedi atau Momi tahu. Ucap Bara yang diangguki Ayla. Malam harinya, Ayla tidurlah mengapa masih menonton jam segini. Ucap Bara yang baru keluar dari ruang kerjanya hampir jam 11 malam. Tapi melihat Ayla masih duduk di ruang santai menonton TV. Nanggung jam 1 juga filmnya selesai. Ucap Ayla menatap Bara. Astaga, nanggung kamu bilang ini masih kurang jam 11 dan selesai film jam 1. Ucap Bara mengambil remote TV. Lalu mematikan dan menggenggam tangan Ayla masuk ke dalam kamar. Suami, Lala mau nonton. Ucap Ayla tak mau berjalan dan merengek agar dibiarkan. Ini sudah malam, jangan begadang, tidak baik untuk kesehatan. Ucap Bara menatap istrinya dengan tatapan teduh. Sekali ini aja, Lala udah lama pengen nonton. Mohon Ayla yang membuat Bara langsung melepaskan pegangan tangannya.
tak kuat melihat tatapan memohon Ayla. "Huf, menontonlah, tapi aku harus tidur. Karena besok berangkat kerja pagi," ucap Bara yang diangguki Ayla. 25 menit kemudian, Ayla berlari dan melompat ke atas ranjang menggapai pada Bara yang tidur miring. "Suami, Lala takut," ucap Ayla dari balik punggung Bara. Menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, bersembunyi dengan tubuh gemetaran. Di balik punggung Bara yang belum jadi tertidur, "Lala, kamu kenapa?" tanya Bara khawatir segera berbalik dan membuka selimut yang menutupi tubuh Ayla. "Lala takut," ucap Ayla langsung menyusup ke pelukan Bara begitu berbalik. Bara terdiam menatap pintu kamar yang terbuka lebar tanpa ditutup Ayla. Dan sayup-sayup terdengar suara menyeramkan. "Takut apa?" tanya Bara mengangkat sebelah alisnya, menyentuh punggung Ayla yang sampai gemetaran memeluknya. Sungguh Bara tidak memperhatikan tadi film apa yang ditonton oleh Ayla. Hantunya keluar dari TV, ucap Ayla dengan ketakutan sampai basah keringat saat rasa ngeri dan wajah hantu yang dilihatnya terus berputar-putar di ingatan. "Huf, astaga, makanya kalau takut jangan menonton. Lagian kamu ada saja menonton film horor tengah malam begini," ucap Bara geleng kepala melihat Ayla yang sampai gemetaran karena takut. "Tunggu di sini sebentar, aku matikan dulu TV-nya," ucap Bara karena jika tidak dimatikan, maka suara menyeramkan itu akan terus terdengar. "Jangan tinggalin, Lala takut," ucap Ayla tidak mau melepaskan pelukannya. "Ya sudah, ikut saja," ucap Bara tersenyum gemas melihat Ayla yang sudah ketakutan itu. Sampai tubuh bergetar berjalan memegang baju Bara dari belakang. "Suami, cepatlah matikan," ucap Ayla yang berdiri di balik punggung Bara, sampai menutup mata ketika sampai di ruang santai. Bara malah menonton dulu bukannya langsung mematikan. Makanya kalau apa yang dibilang orang itu didengar, sudah dilarang nonton film itu masih saja menonton. Sekarang Bara punya jawaban. Kenapa Ayla dilarang keluarganya menonton film horor? Lala penasaran tahu, ucap Ayla yang walaupun ketakutan, tapi tidak menyesal juga sudah nonton. Karena akhirnya rasa penasarannya tidak ada lagi. "Udah kan? Sekarang rasa penasaran kamu udah hilang berganti rasa takut," ucap Bara kembali menutup pintu kamar setelah mereka masuk. "Maaf," ucap Ayla yang masih berdiri di samping ranjang menunduk, menatap Bara yang sudah kembali berbaring di atas ranjang. "Kenapa minta maaf?" tanya Bara menatap Ayla yang menunduk itu. "Sudah ganggu suami tidur," ucap Ayla yang hanya dibalas seulas senyum oleh Bara. "Tidak apa-apa, tidurlah," ucap Bara bergeser sedikit ke tepi, agar Ayla bisa tidur di sampingnya. "Suami tidak punya bantal guling?" tanya
Tanya Ayla yang kini duduk di tepi ranjang. Tidur saja, aku tidak akan macam-macam padamu. Ucap Bara bergeser ke tepi sedikit lagi agar bisa menjaga jarak. Bu, bukan begitu. Lala kalau nggak peluk sesuatu nggak bisa tidur. Ucap Ayla yang memang terbiasa memeluk boneka atau guling ketika tidur. Peluk saja aku, tapi kalau kamu mau bantal guling ada kok di dalam lemari. Ucap Bara yang bercanda di awal ucapannya lalu menjawab dengan serius. Ya udah, Lala peluk suami saja. Ucap Ayla yang masih ngeri membayangkan film horor tadi. Dan merasa takut untuk sekedar pergi ke ruang ganti tengah malam begini. Ayla naik ke atas ranjang dan berbaring miring. Lalu memeluk sebelah tangan Bara yang berbaring telentang itu. Bara menatap Ayla yang memeluk sebelah tangannya. Sampai tatapan mata mereka bertemu. Dalam jarak begitu dekat saat Ayla mendongak menatapnya, suami Lala dingin. Ucap Ayla meminta selimut, yang malah dijadikan alas tidur oleh Bara. Membuat Ayla tidak bisa memakainya. Bara menarik selimut lalu menyelimuti tubuh mereka. Ayla bergeser tidur ke bawah sampai seluruh tubuh. Bahkan kepalanya tertutup selimut. Kenapa tidak memakai bantal? Tanya Bara. Lala kalau tidur emang gini? Jawab Ayla yang membuat Bara tersenyum lebar. Jika tidak begitu cara tidur Ayla, maka pernikahan mereka tak akan terjadi kemarin. Suami, panggil Ayla yang tertutup selimut itu. Apa? Tanya Bara yang berbaring telentang melirik selimut di sampingnya. Maksudnya Ayla, kirain suami udah tidur. Ucap Ayla semakin memeluk sebelah tangan Bara dengan erat. Bagaimana mungkin aku membawa tidur pikiran liar ini? Batin Bara bernafas berat. Hasratnya tiba-tiba naik saat dada Ayla yang memeluknya. Terus bergesekan dengan tangannya ketika Ayla memeluk semakin erat. Bara yang merasa tidak tahan membuka selimut. Dan mengangkat tubuh Ayla agar lebih ke atas, serta meletakkan kepalanya di atas bantal. Tidur seperti orang normal tidak baik tidur dengan posisi seperti itu, ucap Bara yang memang benar. Dan juga heran dengan posisi tidur Ayla yang tidak biasa. Kata siapa nggak baik buktinya Lala masih hidup sampai sekarang. Ucap Ayla yang memang sudah sedari kecil. Bahkan kata Dedi dari bayi tidur dengan posisi seperti itu. Ya apa salahnya merubahnya demi kesehatan? Ucap Bara memberikan jawaban logis. Enggak bisa, nanti juga seperti itu lagi. Ucap Ayla yang memang selalu seperti itu tanpa sadar. Walaupun sebelum tidur dia berbaring dengan posisi yang baik. Bisa biar aku bantu? Ucap Bara yang ingin Ayla merubah kebiasaan tidurnya. Caranya? Tanya Ayla, mau tidur aku peluk? Tanya Bara yang tidak ingin juga membuat Ayla tak nyaman. Sekalipun Ayla sudah menjadi istrinya yang bebas dia peluk kapan saja. Peluk aja, tanya Ayla dengan polos. Oh, jadi kamu mau diapa-apain? Ucap Bara yang membuat Ayla langsung mendelik ngeri.
Suami kalau melakukan begituan enak atau sakit? Tanya Ayla dengan polos begitu dia masuk ke pelukan hangat Bara. Astaga, sekarang aku punya jawaban. Kenapa Zo melarang dengan keras Ayla dekat dengan pria manapun? Ternyata adiknya memang sangat polos dan rasa penasaran tinggi. Batin Bara yang maklum Zo seposesif itu pada adiknya. Gadis polos ini sangat mudah terpengaruh dan dibunuh oleh rasa penasaran yang terus-menerus mendesak nalurinya. Bara masih terpaku menatap wajah Ayla yang berada dalam pelukannya. Ya mana aku tahu, aku pun belum pernah mencobanya, jawab Bara dengan wajah serius. Seolah sama sekali tidak mengerti tentang hal intim. Lah masa sih bukannya teman-teman kalian banyak Casanova ya? Tanya Ayla yang sangat tinggi rasa penasaran. Tapi selama ini Zo sangat membatasi interaksi Ayla dengan para sahabatnya. Itu kamu tahu Princess jawabannya. Yang Casanova itu teman-teman, bukan aku. Jawab Bara dengan hati-hati. Menjawab setiap pertanyaan Ayla. Yang bisa saja membuat dia keceplosan nanti. Ya, tapi kan suami berteman sama mereka masa nggak pernah digoda wanita? Tanya Ayla. Aku sudah muak melihat wanita. Ucap Bara berterus terang. Mungkin memang banyak sekali wanita yang ingin bersamanya dari berbagai kalangan. Tapi belum ada satupun dari mereka yang tulus ingin bersama Bara kecuali menginginkan hartanya saja. Lihat Lala juga. Ucap Ayla menatap Bara dengan mata bulatnya yang tiba-tiba sendu. Astaga, kan tadi kita bicara tentang wanita-wanita itu. Kenapa jadi kamu yang merasa? Ucap Bara dengan gemas mencubit hidung Ara yang tidak terlalu mancung. Tapi kan suami yang bilang tadi kalau udah muak melihat wanita. Ucap Ayla mengulang ucapan Bara. Ya, kecuali Lala, ralat Bara agar Ayla tidak berpikiran berlebihan juga. Kenapa tidak muak melihat Lala? Lala kan juga wanita? Tanya Ayla lagi. Karena kamu istriku, pernyataan Bara mengecup kening Ayla. Untuk kedua kalinya setelah akad nikah tadi pagi, Lala cantik nggak suami? Tanya Ayla spontan. Cantik. Jawab Bara tanpa ragu. Semua orang bilang gitu. Senyum bahagia Ayla mengedipkan matanya dengan centil saking senangnya. Heh, centil juga kamu ternyata. Bara tergelak di tengah keseriusan begitu melihat sisi lain dari Ayla. Bukan centil suami. Perempuan mana yang tidak akan senang ketika dikatakan cantik? Ucap Ayla mengatakan kenyataan. Kalau dibilang jelek? Tanya Bara dengan sengaja yang membuat Ayla langsung berubah ekspresi. Nangis. Ucap Ayla dengan jujurnya, yang sedari kecil sangat sering menangis. Ketika dikatai jelek oleh Dedi dan kakaknya. Hahaha, sudah besar tidak boleh cengeng. Ucap Bara mengelus kepala Ayla. Nggak cengeng, air mata aja yang meleleh sendiri.
Ucap Ayla yang membuat Bara semakin tersenyum lebar, memandang wajah cantik itu. Enak ya, jadi kamu tumbuh dalam keluarga yang lengkap, ucap Bara mengelus kepala Ayla. Membayangkan betapa bahagianya Ayla selama ini. Suami jangan gitu, nanti Lala nangis. Ucap Ayla yang jadi sedih. Kok gitu? Suami jangan sedih, Lala kan udah janji bakal sayang dan nemenin biar suami gak kesepian lagi. Ucap Ayla yang selalu sedih jika memikirkan hidup Bara selama ini. Apakah aku bisa memegang ucapan itu? Apakah kamu tidak akan pergi di saat nanti ada yang lebih baik dariku? Tanya Bara dengan mendalam. Mengelus kepala Ayla yang berbaring di sampingnya. Lala janji asal suami jangan punya pacar. Syarat, Ayla, nambah istri boleh berarti? Tanya Bara dengan bercanda sambil tertawa. Boleh, biar hidup suami makin rame. Jawaban tak terduga Ayla yang membuat Bara terkejut. Mulai hari ini Lala belajar ia mencintai suami Lala. Dan menganggap kalau suami itu milik Lala sepenuhnya. Ucap Bara mengajari istrinya. Yang sama sekali belum ada perasaan untuknya. Lala tahu itu kok. Tapi kalau suami yang ingin berpaling Lala bisa apa? Ucap Ayla tanpa terduga yang membuat Bara semakin meneguk saliva. Ya, Lala kan istri sah. Bisa marah atau bahkan menuntut. Jika di kemudian hari aku berbuat salah. Ucap Bara dengan transparan. Enggak, prinsip Lala apapun yang menetap di sisi Lala, maka itulah yang Lala miliki. Ucap Ayla, kamu tidak ingin berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang pernah kamu miliki? Tanya Bara dengan spontan. Kata Dedi, Lala nggak boleh bersaing sama orang. Dalam hal apapun. Jawab Ayla yang langsung membungkam mulut Bara untuk bertanya lebih lanjut. Princess seperti Ayla tanpa bersaing pun. Dia akan tetap mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan Dedinya menanamkan hal seperti itu dalam diri putrinya. Karena Dedi berhasil membuat putrinya tidak akan pernah setara dengan wanita lain dalam hal apapun. Suami jangan jahat sama Lala ya. Lala udah senang dan bahagia punya teman hidup kayak suami. Ucap Ayla dengan polos, yang membuat air mata Bara ingin menetes mendengarnya. Harusnya aku yang bilang begitu. Ucap Bara memeluk Ayla dengan erat. Bersambung.